Halo semuanya, selamat datang di Alkasus dengan aku Bielsa. Dan seperti biasanya aku akan membahas kasus-kasus yang cukup viral dan ramai baru-baru ini. Dan ini adalah kasus yang sangat-sangat menghebohkan media sosial saat ini. Karena ya ini ono uang atau bapak-bapak 17 tersangka kalau nggak salah itu sudah ditangkap. Mereka itu mencetak uang palsu. Dan ini juga sudah lama banget mereka mencetak uang palsu. Jadinya ya sudah pasti mungkin ya sudah berapa tahun ya, sekitar 10 tahunan mungkin mereka sudah mencetak uang palsu. Karena dari 2010 ya lebih ya, 14 tahunan kan. Jadi ya mungkin nggak usah basa-basi lagi gimana kasusnya, kronologi lengkapnya kalian harus dengar sampai habis. Dan aku akan ngasih tips cara kalian biar kalian nggak ketipu sama uang ketipu uang palsu, dan lebih hati-hati lagi ke depannya kalau misalkan mau beli-beli dan dikei susuk, dikei kembalian sama pedagang gitu. Dan gak usah lama-lama lagi, berikut ini adalah ceritanya. Jadi sebelum aku ke kasusnya ya, aku ceritain sedikit awal mula kejadian dari pengungkapan ini. Dan nanti di akhir dari video ini aku akan coba ngasih pertanyaan ke teman-teman dan gimana pendapat kalian soal pertanyaanku itu. Tapi nanti ya di akhir video aja kalian bisa jawab di komentar. Sebelumnya aku mau nyampein terima kasih buat bapak-bapak polisi yang sudah menangkap pelaku atau tersangka dalam kasus peredaran uang palsu ini. Karena ya mau bagaimanapun ya, nama polisi di mata masyarakat saat ini ya kita tahulah semuanya seperti apa gitu. Jadi ya kita tetap harus mengapresiasi kinerja polisi yang sudah berusaha menangkap sindikat uang palsu ini. Jadi ya terima kasih bapak polisi yang sudah menangkap pelaku dan tersangka dari sindikat itu. Jadi pada saat aku membaca artikel berita soal uang palsu ini, jujur aku sangat nggak menyangka sih ya, karena uang ini tuh dicetak di wilayah kampus atau lingkungan kampus. Yang mana ini kan tempat rame gitu ya, sangat mustahil kalau misalkan selama beroperasi orang-orang yang ada di dalam kampus itu tidak mengetahui kegiatan pencetakan uang palsu itu. Tapi ya kita nggak bisa menuduh sih ya, kita nggak bisa menuduh, tapi kita hanya bisa menduga. Semua harus kembali ke berita yang sudah ada. Awal mula dari terbukanya kasus ini tuh berawal dari pelaku berinisial K yang waktu itu dia melakukan transaksi di daerah Palangga, Goa pada 26 November 2024. Terus berdasarkan informasi dari masyarakat, K ini itu disebut melakukan transaksi dengan uang pecahan 100.000 sebanyak 5 lembar, jadi ya 500.000 rupiah. Kemudian dari temuan inilah polisi itu akhirnya melakukan penyelidikan dan berusaha untuk mengembangkan kasus ini. Dan hasilnya sejak awal bulan Desember polisi berhasil menangkap 17 tersangka. Ya namanya sindikat itu kan pasti ada otaknya, ada bosnya kan ya. Nah menurut polisi itu ada aktor utama dari sindikat ini, yaitu adalah berinisial AI, MS, dan ASS. AI ini tuh berperan menyediakan tempat aman di dalam kampus UIN Alauddin. Dan menurut polisi juga pabrik uang palsu ini tuh ada di wilayah perpustakaan sejak September 2024. Nah sebelumnya ya, mesin cetak uang ini itu ada di rumah MS di Jalan Sunu, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Dan kalian tahu nggak sih ya bahwa ternyata sindikat uang tolol ini itu sudah memulai aksinya itu sejak 2 Juni 2010. Bayang norek. 2010 anjir wis akeh banget gitu pasti sing diedarkan gitu kan ya. Nah terus lagi ya, ketika polisi itu menyelidiki barang bukti di rumah MS itu, polisi itu menemukan alat pencetak uang kecil yang sudah rusak. Dan polisi itu juga menemukan bahan baku pembuatan uang palsu itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa AI dan MS itu berperan sebagai penyedia bahan baku dan juga jasa pencetakan uang. Terus menurut informasi sementara, ASS itu disebut memodali pembelian mesin cetak uang yang harganya sangat mahal banget. Namun di sini polisi itu masih belum bisa menetapkan ASS menjadi tersangka. Ya dikarenakan masih belum menemukan status hukum yang jelas. Dan polisi juga belum menemukan 2 alat bukti yang cukup. Dari sini akhirnya ya polisi berusaha untuk tidak terburu-buru karena takut
bahwa nantinya akan blunder dan menjadi salah. Kira-kira siapa saja tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini dan bagaimana cara mesin ini tuh masuk dalam kampus? Jadi ya, di sini tuh ada 17 tersangka. Yang pertama ada kepala Perpus UIN yaitu AI 54 tahun, pegawai bank BUMN 2 orang, terus ada pengusaha 7 orang, PNS, dosen itu 1 orang, honorer 1 orang, juru masak 1 orang, dan ibu rumah tangga 1 orang, dan juga yang terakhir 3 orang. Ini tuh tak sebutin profesinya aja ya, karena percuma kalau misalkan disebutin namanya juga inisial semua gitu. Dan polisi itu sekarang masih memburu 3 pelaku lainnya yang masih menjadi DPO. Ya, kita doakan aja semoga cepat tertangkap. Terus berdasarkan penelusuran polisi ya, TKP-nya itu berada di gedung perpustakaan di lantai 1 lobi perpustakaan. Dan mesin itu berada di lorong depan pintu toilet pria dan perempuan. Jadi menurut seorang staf perpustakaan, dia itu bercerita mesin itu katanya ditutupi dengan dinding triplek. Ya kalian kalau misalkan kalian membayangkan, ya pastinya nggak kelihatan kalau misalkan dari luar gitu ya. Karena kan ya ini ruangannya kecil banget untuk nyetak uang. Terus lagi ya, sebelum kasus ini terungkap, staf perpustakaan itu nggak tahu kalau ada aktivitas di balik dinding triplek itu. Namun ya, dia itu bilang kalau misalkan malam hari, dia itu kadang-kadang mendengar suara-suara orang yang seperti melakukan kegiatan di dalam perpustakaan itu. Padahal ya, perpustakaan itu ditutup pada sore hari gitu. Bahkan, ada satu saksi mata lainnya bernama Anita 21 tahun. Dia itu sering banget datang ke perpustakaan untuk baca-baca atau mungkin sekedar meminjam buku aja gitu. Tapi ya dia sama sekali tidak melihat aktivitas-aktivitas yang mencurigakan di dalam gedung itu. Terus lagi ya, alat percetakan ini tuh beratnya sekitar 2 ton dan sangat berat banget ini kalau dibayangin. Alat ini tuh adalah mesin buatan Cina yang mereka beli seharga 600 juta rupiah di Surabaya. Kenapa bisa nggak ketahuan ya? Ini kan besar banget. Nah, inisial AI yang menjadi kepala perpus itu ya masukin alatnya pada waktu malam hari. Jadinya ya kemungkinan untuk orang yang melihat waktu mesin itu dimasukkan ya mungkin nggak ada. Tapi sekarang kita coba beralih ke keresahan warga Goa soal beredarnya uang palsu ini. Jadi ya, sebenarnya peredaran uang palsu ini tuh sudah sangat lama terjadi. Bahkan dalam beberapa tahun ke belakang ya, pedagang yang ada di pasar sentral Sunggu Minasa, Goa itu sering mendapatkan uang palsu dengan pecahan 50.000 dan juga 100.000. Dan sedihnya lagi ya, itu kadang-kadang bahkan ada pedagang yang ingin nabung ke bank atau nyetorin uang ke bank. Terus tiba-tiba ya pas dicek ya uangnya ditolak. Karena ya uang-uang itu banyak yang nggak terdeteksi oleh mesin bank. Ya intinya kayak palsu gitu aja lah ya. Alhasil ya kerugian itu langsung dialami oleh orang yang menjadi korban tersebut. Dan nominalnya juga cukup lumayan gitu kan. Itu kan kasihan banget pastinya ya. Terus ini penting banget buat kalian para pedagang yang ada di pasar atau dimanapun kalian berada gitu ya. Penting banget buat kalian untuk selalu mengecek uangnya ketika ada orang yang sedikit mencurigakan atau mungkin dengan nominal yang besar. Karena modus operandi dari mereka itu menyebarkan uang itu lebih banyak di pasar-pasar tradisional yang nggak memiliki alat UV atau alat pendeteksi uang kayak gitu-gitu. Jadi ya modus yang dipakai mereka itu biasanya memakai trik 2:1 atau 1:2. Jadi uang palsu itu dijadikan satu dengan uang asli. Jadinya ya nggak kelihatan kalau misalkan dibelikan sesuatu gitu. Terus lagi ya, total yang diamankan polisi atau barang bukti yang diamankan polisi itu ada 98 barang bukti. Dan diantaranya itu adalah mata uang rupiah emisi 2016 sebanyak 4.554 lembar dengan pecahan 100.000. Terus 234 lembar dengan pecahan 100.000 yang belum dipotong. Terus lagi ada uang asing yaitu 5.000 won Korea Selatan, 111 lembar uang Vietnam, dan yang paling menarik adalah polisi menyita salinan atau fotokopi sertifikat deposit Bank Indonesia dan kertas berharga negara atau SBN yang nilainya mencapai 45 triliun rupiah. Anjir nggak tuh orang-orang ini kan?
Dari kasus ini ya, banyak dari mahasiswa yang ada di kampus Alauddin itu berharap untuk polisi segera meringkus para tersangka yang lain karena mereka yakin bahwa di dalam kasus ini itu pasti ada banyak orang yang terlibat dan pastinya ya ada pihak lain juga ikut campur dalam proses peredaran pembuatan uang palsu ini. Terus lagi ya, banyak mahasiswa yang menginginkan bahwa rektor dari kampus itu sendiri untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena mereka itu berpendapat bahwa ya mana mungkin kan ya mesin sebesar itu tidak diketahui oleh orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi di dalam kampus tersebut. Terus ya mesinnya itu lewat mana coba gitu kan ya, itu menurut mahasiswa bukan menurutku ya kan. Namun pada saat rilis di Polres Goa, ada rektor bernama Hamdan Johanis juga mendukung aparat untuk mengungkap kasus itu. Dia itu katanya merasa marah, malu, tertampar dan sangat menyesalkan karena gara-gara kasus itu reputasi pimpinan yang membangun kampus itu sekejap dihancurkan gitu. Dan beliau juga mengambil langkah tegas dengan memecat secara tidak hormat kepada para oknum yang terlibat di dalam kasus itu. Sekarang pertanyaannya adalah hukuman apa yang pantas untuk para tersangka ini gitu. Jadi ya menurut polisi itu ya kejadian ini itu tidak terjadi sekali dua kali, tapi ya cukup sering dan berkali-kali. Jadi pada Juni lalu Polda Metro Jaya itu menangkap 4 tersangka dengan uang palsu total 22 miliar rupiah. Dan uang itu juga akan dibeli seharga 5,5 miliar dan produksinya juga dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat. Bayangno iku sih akeh gitu untungnya kan, tapi palsu. Terus 2022 polisi juga menangkap 11 tersangka sindikat uang palsu di Pulau Jawa yang berperan sebagai pemodal, produsen sampai pengedar. Dan dalam sehari aja ya, mereka itu bisa mencetak uang senilai 2 miliar rupiah. Bayangno, 2 miliar. Dan uang tersebut juga diedarkan dengan skema 1:2, ya kayak tadi itulah ya. Terus merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, setiap orang yang memalsukan dan secara sadar menyimpan uang rupiah diganjar penjara 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Jadi bagi para pengedar hukumannya itu 10 tahun dan denda 50 juta rupiah. Terus, menurut Bank Indonesia, jumlah uang palsu yang beredar di Indonesia pada tahun 2024 aja itu mencapai 8.928 triliun rupiah. Anjir, bayang no misalkan duit sakmono akeh digawe oma-oman ngono kan ya, digawe tuku opo ngono misalkan iku asli kan ya. Iso tuku pulau kan pastinya kan. Sekarang aku akan ngasih tahu kalian gimana cara membedakan uang palsu dan asli menurut Bank Indonesia. Dan ini juga pasti sebagian orang sudah tahu. Jadi kita harus menerapkan 3D, yaitu dilihat, diterawang, diraba. Cara paling sederhana yang bisa kalian lakukan, kenapa dilihat? Karena uang asli itu menunjukkan warna benang pengaman dan perisai logo BI. Terus mana ya, warnanya itu terlihat lebih terang dan sangat jelas dibanding uang palsu. Terus kedua, diraba. Teksturnya itu terasa banget mulai dari nominal, gambar, terus lambang negara sampai bahkan ya ada kode-kode tertentu untuk tunanetra yang bisa diraba. Dan yang paling penting adalah diterawang. Cara ini tuh paling efektif karena biasanya kalau misalkan uang asli itu menunjukkan bayangan gambar bapak-bapak pahlawan Indonesia atau ornamen logo BI ya. Ini semua kayak dari dulu kita sudah pelajari gitu. Bahkan zaman waktu aku SD, aku sudah belajar tentang menerawang, diterawang, diraba, lali barusan ngomong apa guys. Intinya gitulah ya, kalian scroll flashback ke belakang aja sebentar gitu kan ya. Dan itu adalah kasus yang baru-baru ini sangat ramai dan viral banget di media sosial. Dan sekali lagi pesan buat kalian yang mungkin kalian lagi berjualan, lagi berdagang, sekali lagi kalian harus lebih berhati-hati karena mendekati tahun baru ini kita tahu ya bahwa banyak banget pedagang itu dirasakan dengan beredarnya uang palsu. Dan bayangno, uang palsunya itu sudah banyak yang beredar gitu. Ini dari 2010 anjir. Berarti sudah berapa? 14 tahun, hampir 15 tahun mereka beroperasi. Bayangno sudah berapa triliun yang sudah mereka cetak gitu kan ya. Tapi kita berdoa ya semoga polisi itu bisa mengungkap semua kejahatan dari
peredaran uang palsu ini, karena dampak dari beredarnya uang palsu ini tuh sangat berdampak banget buat Indonesia, dan bahkan juga uang mata gitu itu pastinya nanti akan lebih murah gitu kan, kayak negara mana ya aku lupa itu, yang kalau misalkan kalian beli sayuran aja harus butuh 1 kresek uang gitu kan ya. Nanti aku cari dulu risetnya. Jadi ya sekali lagi terima kasih buat kalian sudah nonton El Kasus. Sekali lagi terima kasih. Kalau misalkan kalian suka videonya, kalian mau mengkritik videonya, atau kalian punya pendapat lain tentang kasus ini, silakan kalian komentar di bawah ini. Mungkin aku butuh saran untuk videoku selanjutnya seperti apa. Jadi sekali lagi terima kasih buat kalian, dan sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Bye bye.